Jadi kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa apa sih, AC ya? AC yang di dalam rumah itu indoor AC. Tapi tadi saya ketemu, dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu. Dan untuk ibu ini saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Katanya sempat trauma juga Mas Uya pas penjarahan itu, sempat trauma juga Mas Uya. Saya baru lihat video penjarahan itu baru kemarin, apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat di Instagram tuh baru setelah berapa hari. Karena saya terus terang, saya masih ada di safe house, di rumah aman, dan itu aja. Tapi kondisi Mas Uya sendiri seperti apa Pak waktu itu? Kan Bapak pertama kali ketemu langsung bilang nggak ke luar negeri, ternyata ada di sini gitu ya. Karena kan beredarnya di luar negeri segala macam, gimana tuh? Memang kelihatan wajahnya Mas Uya sedih, capek. Saya bilang, Mas Uya, kan saya pernah bilang sama Mas Uya, urusan-urusan seperti ini kita harus berjuang bersama-sama. Tidak boleh ada lagi kekerasan di Republik ini, baik itu terhadap manusia maupun kepada hewan maupun ke tumbuh-tumbuhan. Saya bilang, coba bayangin 98 itu, etnis Tionghoa nggak tahu apa-apa, ya kan? Sekarang ini, ya teman-teman kayak anggota DPR yang tidak berbuat, videonya diedit, nggak tahu apa-apa kan? Kayak Mas Uya nggak tahu apa-apa. Dan rumah dia kan hasil dari dia ngartis kan? Suami istri pontang-panting kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Terus dia menghasilkan satu rumah. Terus rumahnya di framing untuk dijarah, kemudian dirusak. Ini kan kayaknya budaya kita nggak begini deh. Kenapa pada ini? Nggak taunya, saya dengar katanya orang-orang dari luar kota. Ya saya nggak tahu siapa yang ininya, tapi maksud saya sudahlah, stoplah kekerasan. Udah nggak zamannya lagi, semua kan bisa diajak ngomong ya. Saya lihat kusuk sekali, ibu juga di safnya wanita, dia kusuk itu sholat asar gitu. Jadi kusuk sekali sambil nangis. Sampai saya bilang, saya yang bilang, Mas Uya, ibu, saya tahu kalian orang baik, ya. Nggak usah bersedih, Allah akan balas kamu yang dengan lebih baik. Allah gantikan semua yang lebih baik. Dia bilang gitu. Dia bilang ikhlas, luar biasa. Cuman ibu, dia bilang, saya yang lain saya ikhlas, cuman kucing saya kesian, katanya. Itu aja dia bilang, kucingnya kesian. Jadi itu aja ibu yang saya dengar gitu. Itu. Tapi mungkin Pak, Mas Uya sendiri ada bicara nggak sih, ada sesal yang disesali sama Mas Uya, mungkin oh iya jadi introspeksi juga untuk dia, untuk memperbaiki diri, mungkin dari tutur kata atau sebagainya gitu, dalam bersikap atau apa mungkin. Ya. Untuk minta maaf juga Mas Uya. Sebenarnya dia sudah minta maaf satu. Soal penyesalan, ya pasti penyesalan ada. Tapi menurut saya, kalau saya melihat objektif saja. Itu kesalahan bukan pada Mas Uya, kesalahan kepada orang yang edit video itu. Mas Uya sendiri tidak. Jadi gini nih, kita lihat konteksnya. Waktu tanggal 16 Agustus itu joget-joget itu adalah bukan joget-joget karena kenaikan gaji. Kita kan tahu joget-joget itu kalau nggak salah kita merayakan 17 Agustus kan. Itu seneng karena hari kemerdekaan kita
ada lagu, semuanya joget-joget kok. Tapi itu di framing seolah-olah buzzer biasa, kerjaan buzzer. Ya kan, nah buzzer itu ya nanti tanggung dosanya aja. Kalau saya Pak, saya udah bilang, Mas Uya, saya dibuzzerin mah udah biasa, ya kan, nggak usah pusing, nggak usah laden. Tapi kalau ini buzzer yang buat Mas Uya, ini jahat, sampai didorong seolah-olah Mas Uya salah, sampai ada yang nunggangin, terus dijarah rumahnya. Itu jahat itu. Berarti bisa dibilang marahnya ini bukan karena Mas Uya joget, tapi karena memang orang-orang yang sudah melihat video atau editan atau memframing Mas Uya ini seolah melihat tidak peduli dengan rakyat gitu ya, bisa joget. Iya, nah makanya kan seolah-olah tidak peduli dengan rakyat, padahal Mas Uya itu saya tahu kontribusinya terutama buat tenaga-tenaga kita yang tenaga kerja luar negeri ya, itu sih all out lah itu Mas Uya. Makanya saya bilang, Mas Uya jangan sampai pernah lelah dan berhenti membantu saudara-saudara kita para PMI, karena itu saudara-saudara kita banyak kesulitan yang nggak bisa speak up, jadi harus di tempat Mas Uya mereka speak up. Kerugiannya berupa apa aja sih kata Mas Uya? Kalau kerugian benda, keluarga Mas Uya saya lihat sudah ikhlas. Tapi yang masih belum ikhlas kucingnya yang kesian. Berapa kucing yang Ada, nggak tahu, ada beberapa ya, mungkin di atas 5 ya. Saya kemarin dia bilang 8 atau berapa kucingnya yang hilang, dan dia cuman kucingnya takut nggak dirawat dengan pasti gitu. Kalau orang yang ngambil ngerawat nggak apa-apa, bahkan saya bilang kalau begitu sayembarain aja buat sayembara. Nanti kalau ketemu kucing itu dikasih hadiah, iya dia mau kok. tapi ada rasa takut nggak sih keluar dari rumah? Wah, ada, pasti ada. Tapi kalau saya dampingin insya Allah aman lah. Ada utara ini seperti itu? Enggak. Dia maksudnya dia sungkan, dia takut masih ada orang yang masih percaya atas perbuatan buzzer itu. Dia bilang, Mas Uya, nggak apa-apa, nanti saya yang bicarain semua ke depan. Saya yang yakinkan semua gitu. Insya Allah suara saya masih dimengerti sama teman-teman. Ya akhirnya seperti saya tadi bawa dia makan di Ragusa, ya kan, makan asinan, terus makan otak-otak, terus makan es krim. Wah, udah bisa ketawa Mbak Astrid gitu. Jadi ya oke. Terus saya supirin, saya antar lagi, ya kan, ke tempatnya udah sana gitu. Ya itu, lebih banyak barangnya dia udah ikhlas, bendanya ikhlas, cuman kucingnya yang buat dia nangis. Oh, Mbak Astrid ya? Iya. Kenapa ditinggal sih Pak? Ceritanya mungkin kenapa ditinggal? Waduh, mesti tanya dia. Mungkin karena dia pelihara kucingnya banyak, jadi mungkin di situ tempatnya, dan itu mungkin kucing dari muda gitu kan, sehingga kalau pas beliau tugas di Jakarta kan mungkin lebih efektif tinggal di Jakarta kan gitu. Beliau Mas Uya pernah cerita, dia bilang, Pak Yusuf, saya dinonaktifkan. Terus saya ngomong, Mas, menurut saya tidak fair kalau Mas Uya dinonaktifkan. Mas Uya nggak ngomong apa-apa, satu patah pun nggak ngomong, nggak bales. Cuman karena joget, yang joget banyak, saya kenal semua itu yang banyak. Ada 20 orang kali yang joget. Tapi kenapa harus Mas Uya gitu, ya kan? Ya, tapi ya sudahlah, itu kan keputusan pimpinan partainya, kita nggak bisa ikut campur kan, itu hak individunya Uya ya harus terima. Dan saya bilang, Mas ikutin aja udah, kalau memang udah ini, tahu pasti nanti mungkin saya bilang ada sidang di MKD ya kan, mungkin dari MKD nanti silakan Mas kan bisa bicara apa adanya, semua kan terbuka dong, minta sidangnya terbuka, transparan, biar masyarakat rakyat dengar kan. Saya kan paginya saya ke Bursa Efek. Hari Senin itu nemenin Pak Menko Perekonomian. Dan ternyata kita bisa membantu, meyakinkan kepada masyarakat bahwa Indonesia baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya, pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo pasti bisa menyelesaikan ini. Jadi beda, orang bilang, oh nanti bisa kayak 98 kedua. Beda, 98 yang pertama, TNI tidak boleh keluar, harus di barak. Ini begitu kejadian hari Kamis, Jumatnya TNI sudah keluar semua.
ya, dan semua Sabtu kejadian sedikit sampai Sabtu pagi itu ya, udah itu landai semua. Jadi ini riak-riak kecil di dalam alam demokrasi biasalah. Tapi ini yang pasti bukan pekerjaan teman-teman mahasiswa. Ini saya rasa ada orang yang ngedompleng, yang memprovokasi, membongkar rumah orang, terus minta warga masuk gitu ya. Saya kesian aja banyak fasilitas umum yang harus rusak, kemudian rumah-rumah orang yang belum tentu salah ya. Kalau Mas Uya saya yakin nggak salah. Gitu. Kalau yang lain belum tentu salah. Jadi makanya kenapa harus jadi korban? Ya kan, kalau memang yang bersangkutan salah, proses saja secara hukum. Kenapa harus main jarah? Ya kan? Toh adab kita nggak mengajarkan yang demikian. Pak, tapi cukup menyayangkan nggak sih dengan adanya penjarahan? Oh iya, tetap itu menurut saya memang sangat disesalkan dan disayangkan kenapa harus ada penjarahan. Kita bangsa Indonesia yang mungkin budayanya cukup baik ya, cukup tinggi adabnya. Kenapa harus melakukan penjarahan seperti itu? Ya kan, kita lihat rumah-rumah para anggota dewan terus di target A, B, C, D, terus kemudian kayak Ibu Sri Mulyani katanya ada yang kasih kode pakai kembang api. Ini kan polanya pola 98. Digedor rumahnya, digergaji pakai gurinda, dijebol, terus diambil beberapa barang, memberi contoh kepada warga, masuk, ya kan? Tapi untungnya 98 yang disasar adalah etnis tertentu, ya kan? Kalau sekarang kan disasar adalah anggota-anggota dewan, tetapi bukan tidak mungkin. Kalau ini kemarin pemerintah tidak tegas, Pak Prabowo tidak tegas, bukan tidak mungkin setelah anggota dewan, ya etnis-etnis itu akan kena lagi. Ya saya bersyukurlah Pak Prabowo cepat tanggap, langsung militer, dan tadi pagi saya lihat juga patroli militer di mana-mana pakai kendaraan jeep itu dengan truk di belakang 2 gitu, semua siaga. Jadi bagus. Saya masih yakin, aku yakin negeri ini akan baik-baik saja. Pemerintah punya cara tersendiri untuk menyelesaikan ini. Ya, kan? Tapi kabarnya anak-anak sempat curhat gak sih Mas Uya perihal anak-anaknya kan katanya turut sedih terkait dengan kondisi orang tuanya yang rumahnya sampai dijarah gitu. Oh, aduh, saya bilang. Jadi saya teringat peristiwa 98. Untung di zaman Pak Prabowo ini TNI tidak ditaruh di barak, tapi TNI disebar langsung menyelamatkan warga yang terancam. Selesai. Saya ketemu Bapak Presiden waktu hari Jumat malam di rumah Ananda Avan Kurniawan di sana. Dan Bapak Presiden bilang sama saya, Pak Yusuf, jangan pernah lelah berbuat untuk negeri kita, katanya. Percaya kita bisa bersama-sama mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan Indonesia akan bangkit. Saya jawab, Pak, Bapak nggak usah khawatir. Selama saya ada di sini, berarti Indonesia baik-baik saja, Pak, saya bilang. Yang lain boleh eksodus karena trauma 98. Kalau saya tahu karakter Pak Prabowo, dia selalu berbuat untuk rakyat. Dan begitu rakyat ada yang terancam dijarah, langsung beliau marah. Dan tahu, saya dengar, beliau yang bilang, tindak tegas, saya yang bertanggung jawab semua. Itu baru presiden, iya kan? Jangan main lempar-lempar kesalahan. Beliau bilang tindak tegas, begitu ada penjarahan dan pembakaran, semua tindak tegas, saya yang bertanggung jawab. That's our president. Ini kan yang menjarah ya, sudah diproses hukum sama polisi mungkin. Yang melihatnya seperti apa? Ada pesan-pesan nantinya mungkin agar hal tersebut tuh gak terjadi lagi. Ya, makanya kan sekarang teman-teman kita ya, kayak kemarin kan kita tahu isunya sudah menjurus ke masalah SARA kan kemarin. Terus teman-teman kita sendiri dari yang teman-teman yang dari kan yang mau dibuat SARA itu kepada etnis-etnis tertentu. Malah teman-teman kita yang pribumi bilang, jangan macam-macam, jangan mau. Banyak orang Tionghoa juga orangnya baik-baik. Kita harus jaga, jangan mau diprovokasi.
kita warga jaga warga, sipil jaga sipil, pokoknya saling jaga. Ini kan sudah sesuatu yang hebat, yang bagus. Ya kita harus bergandengan tangan menjaga negeri ini, persatuan dan kesatuan. Ya kan kita, walaupun tetangga kita beda kulit, beda agama, tapi kan kita saudara sekamanusiaan. Nah ini yang harus kita jaga. Ya. Tapi melihat kondisi Indonesia sangat prihatin atau seperti apa? Enggak, itu riak-riak kecil. Indonesia akan baik-baik saja. Percaya sama saya. Ada pesan untuk rakyat Indonesia? Tenang-tenang aja rakyat Indonesia. Ini satu alam demokrasi yang baru kita lakukan baru 20 tahun sekian, ya kan. Kalau riak-riak kecil ini sesuatu yang menurut saya tidak berdampak. Bahkan Indonesia ke depannya insya Allah dengan ketegasan Pak Prabowo, dia berani membasmi semua segala macam koruptor-koruptor, dan dia berani bertanggung jawab kayak kemarin bilang, silakan ambil tindakan tegas, saya sebagai presiden, saya yang bertanggung jawab. Jarang saya ketemu presiden seperti itu. Jadi saya berasa, aduh aman. Ini kalau bukan Pak Prabowo presidennya, jangan-jangan TNI masih dikandangin lagi kayak dulu. Iya, karena Pak Prabowo punya pengalaman. Beliau kan difitnah waktu tahun 98, seolah-olah beliau begitu. Padahal tentara waktu itu masuk di barak semua. Jadi merajalela lah orang-orang yang brengsek-brengsek itu. Nah, kalau sekarang kan begitu hari Kamis kejadian, Jumat, itu saya datang ke teman-teman ojol di Karet Bifak. Ya, saya datang ke pemakaman. Saya sendiri nggak ada pengawal. 140.000 orang di situ. Bahkan sampai naik motor ya. Saya naik motor, dan yang mahal, mereka nggak punya payung, teman-teman ojol. Saya diambilin kardus, dilindungin karena panas itu. Coba, persaudaraan kan seperti begitu. Coba lihat, indah nggak coba? Saya loh orang Tionghoa loh. Tapi saya masuk ke komunitas ojol yang ratusan ribu itu. Saya datang sendiri. Mereka merangkul saya sebagai saudara. Dan ini yang harus kita ciptakan. Bergandengan tangan bersama. Apapun etnisnya, apapun agamanya. We are one nation. Ya, apa sila ketiga? Yaitu persatuan Indonesia. Jadi kalau kita nggak bersatu, kita kalah. Apalagi pemerintah sedang berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuat program-program makan bergizi gratis, dan juga membenahi hal-hal yang dulunya mungkin kurang sempurna, disempurnakan. Ya kita harus berani memberi kepercayaan kepada Pak Prabowo. Yang penting ayat kita konstitusi lah, ya kan, kita dukung itu semuanya. Apalagi kan sekarang kepercayaan publik ini kayak menurun nih Pak, dengan sikap pemerintah dalam menangani permasalahan ini nih, apalagi dengan adanya kasus ini Pak, kayak banyak masyarakat tuh kurang percaya. Gini, ini kan masalah persepsi. Ada satu sisi orang bilang kepercayaan publik menurun, tapi kalau dicari saya, ditanya kepada saya, enggak, kepercayaan publik bahkan setelah turunnya TNI, turunnya Pak Prabowo yang bilang saya yang bertanggung jawab, malah naik. Kita yakin, hakul yakin. Dan teman-teman yang kemarin eksodus ke Singapura, semua besok udah mau balik semua. Udah banyak teman-teman saya telepon saya. Oh pasti bisa, yakin saya. Kalau saya hakul yakin pemerintah bisa. Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saya yakin, karena saya kenal beliau tuh tahun 90, walaupun saya nggak berhubungan baik, tapi beliau punya strategi tersendiri lah, dan beliau ini kan orang yang bersih ya, jadi maksud saya orang yang nggak aneh-aneh, nggak macem-macem gitu. Pak, apalagi kan mungkin jadi kan mungkin seruannya Bapak untuk Indonesia supaya nggak anarkis nih, apalagi yang kemarin kan cukup membakar fasilitas umum, orang nggak tahu apa-apa dibakar kendaraannya biar lebih nggak anarkis dan nggak percaya sama provokator gitu. Susah gini, kan saya udah bilang kalau mahasiswa nggak mungkin demikian, ya kan, ini penumpang-penumpang gelap. Ya, provokator yang memanfaatkan itu. Nah, makanya saya bilang, yang dirusak ini kan negara punya. Coba deh sekarang, kalian muter nih, dari hari Minggu, Senin,
Selasa sampai hari ini, kalian lihat rumah makan sepi, teman-teman ojol nggak ada penumpang semuanya. Yang rugi siapa? Nah, makanya sedih. Saya kemana tadi siang, memang secara jalan lenggang. Saya bilang kan sama teman-teman saya, jalanan enak di Jakarta, tetapi ini artinya ekonomi nggak berkembang. Nanti saya lihat, tapi tadi sore saya agak bahagia karena mulai sedikit macet. Insya Allah besok mulai macet karena kantor pemerintah kan banyak yang WFH. Insya Allah besok recovery. Besok terus Kamis recovery. Senin kita udah normal kembali semua. Masyarakat juga biar jangan anarkis. Kan katanya nanti akan sampai tanggal 5 nih katanya segala macam dan anarkis dan provokator dengan hal apapun gitu yang bisa merusak lagi gitu. Ya, kita lihatlah. Ojol kemarin cukup dewasa. Ojol tidak terlibat. Mahasiswa juga cukup dewasa tidak terlibat. Jadi saya masih percaya buruh, ojol, mahasiswa besok walaupun ada demonstrasi pasti insya Allah akan tertib. Dan kita sudah lihat selama dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini sepi. Jadi yang rugi kita semua, ya. Nanti kalau sampai sepi, teman-teman buruh, kantornya tutup, teman-teman ojol, ordernya nggak ada, teman-teman pekerja rumah makan, restoran, nggak ada pengunjung. Lama-lama mereka usahanya tutup. Yang rugi siapa? Kita semua. Nah, oleh sebab itu mari kita berpikir jernih, berpikir ke depan bahwa sudahlah, jangan ada kekerasan lagi. Demonstrasi silakan, menyampaikan pendapat silakan, tapi jangan anarkis. Yang dirusak adalah fasilitas umum. Terus rumah-rumah orang yang belum tentu bersalah. Ya, terus karena orang diedit-edit videonya, terus udah langsung main vonis saja. Yang bisa vonis begitu kan cuman pengadilan, orang salah nggak salah. Jadi tolong saudara-saudaraku, mohon teman-teman mahasiswa, buruh, ojol, kita jaga kondusif negeri kita ini supaya ekonomi jangan terganggu karena kita harus membantu pemerintah untuk mencapai Indonesia emas. Dan kalau mencapai Indonesia emas tentunya mata pencarian kita lebih baik, terus lapangan pekerjaan lebih banyak, sehingga negeri yang gemar Ipalo Jinawi ini bisa dirasakan semua oleh rakyatnya.